Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar SPDP kelas 6, materi patung, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Teman-teman, apakah patung itu? Seni patung adalah sebuah karya 3 dimensi yang menyuguhkan sebuah keindahan atau nilai estetika. Karya seni 3 dimensi adalah seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya adalah bahan-bahan untuk membuat patung. Yang pertama, bahan lunak, yaitu tanah liat, lilin, plastisin, clay, dan sabun. Bahan yang kedua, bahan keras, yaitu kayu dan batu. Untuk yang ketiga adalah bahan cor. Bahan cor seperti semen, pasir, gips, emas, dan juga besi. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Yang pertama, pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat yang plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan juga sulit untuk diukir. Berikut adalah teknik-teknik pembuatan patung. Teknik yang pertama adalah teknik pahat. Teknik ini digunakan untuk mengurangi bahan dasar agar dapat dibentuk dengan menggunakan benturan benda keras. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Teknik bucir. Teknik ini adalah teknik yang digunakan untuk membentuk bahan lunak dengan cara mengurangi atau menambahkan bahan menggunakan alat bucir. Teknik ini digunakan pada media bahan lunak seperti tanah liat, clay, dan lilin. Teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah teknik yang digunakan untuk membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan. Dalam proses perekatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari lem, las, dilepa, atau dipatri. Teknik ini digunakan pada media bahan keras. Teknik cor. Teknik cor adalah teknik yang digunakan untuk membuat patung dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Setelah cetakan selesai, adonan cor dituang ke dalam cetakan, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Teknik cetak. Teknik cetak agak mirip dengan teknik cor. Akan tetapi, pada teknik cetak ini, media yang digunakan adalah bahan yang sedang dan lunak. Bahan sedang dan lunak diletakkan pada alat cetak bivalve dengan dua sisi yang simetris. Fungsi dari patung yang pertama adalah fungsi religi. Zaman dahulu, patung-patung digunakan untuk menyembah dewa-dewa. Yang kedua, fungsi monumen, untuk mengenang peristiwa atau kisah bersejarah dan menghormati jasa pahlawan. Fungsi patung lainnya adalah patung kerajinan, patung seni, patung arsitektur, dan juga patung dekorasi. Patung berdasarkan bentuknya ada baste atau torso. Baste atau torso ini adalah karya seni patung sebatas dada ke atas atau bagian kepalanya saja. Patung juga berfungsi sebagai ikon suatu negara atau kota. Contohnya, Merlion di Singapura, Surabaya di Surabaya, kemudian patung Monas ada di Jakarta, patung Liberty ada di New York, Amerika Serikat, dan juga masih banyak lagi patung-patung yang menjadi ikon suatu negara. Teman-teman cari tahu ya. Terima kasih, selamat belajar. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.